Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali ketemu di ASC Channel Pembelajaran Matematika Mudah dan Indah ya. Semoga kalian pagi ini dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga bisa melaksanakan semua aktivitas dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang bab baru ya, yaitu diferensial. Diferensial itu sering disebut turunan. Turunan ini yang saya maksud turunan fungsi aljabar ya. Berarti materi matematika wajib kelas 11. Nanti di kelas 12 ada lanjutan dari materi ini, yaitu turunan fungsi trigonometri. Berarti kamu harus wajib bisa ini agar nanti di kelas 12 juga tidak mengalami kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari turunan ini atau diferensial ini banyak dipakai ya. Misalnya seperti yang berikut ini. Jadi salah satu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan diferensial seperti yang tampak itu, sebuah talang air akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama sehingga seperti gambar. Nah, itu ada gambar talang, berarti itu tampak depannya ya. Jadi airnya nanti masuk ke dalam sana gitu. Tahu talang kan? Talang yang ada di rumah-rumah itu loh. Jadi air lewat situ, airnya lewat masuk di situ, yang tampak depan itu langsung masuk ke dalam sana ya. Ukurannya seperti itu, asalnya dari seng yang lebar itu terus dilipat dengan membentuk sudut theta. Terus berikutnya volume air yang tertampung paling banyak pada saat theta berapa gitu ya. Jadi kamu kalau nanti masuk teknik sipil, segala sesuatu bisa dihitung pakai diferensial. Memang diferensial ini banyak dipakai nanti di teknik ya. Kalau di ekonomi barangkali bisa dipakai untuk menghitung laba maksimum ya. Seperti itu. Atau menghitung modal minimum ya. Modal minimum. Jadi penggunaan dari diferensial ini banyak sekali sehingga kamu harus memahaminya ya, memahaminya. Baik, kita lanjut. Definisi dari diferensial bahwa turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx adalah seperti ini ya. Ini y aksen sama dengan f aksen x. Y aksen ini artinya turunan dari y ya. Turunan pertama ya. Kalau turunan kedua nanti ditulis gini. Turunan kedua ditulis gini. Nah, double aksen ya, dan seterusnya. Kalau ini turunan pertama. Ini sama saja dengan notasi ini, sama saja dengan notasi ini, dy per dx ya. Turunan itu nanti pangkatnya x itu turun 1 ya. Makanya disebut turunan. Pangkatnya x turun 1. Kalau di sini dx berarti yang turun 1 itu pangkatnya x. Kalau ini di bawah ini dt berarti yang turun 1 itu pangkatnya t. Ya, jadi tergantung ini ya yang turun 1 ya. Bisa ditulis dfx per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dibagi h min fx ya. Jadi seperti itu. Ini merupakan definisi dari diferensial. Dari definisi ini nanti kamu akan menemukan banyak sekali rumus turunan, rumus diferensial. Sebelum kita ke rumus itu, mari kita coba bahas satu contoh soal. Soalnya saya baca,
Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat plus 5 ya, x kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 5 dengan menggunakan rumus ini ya, dengan menggunakan rumus ini. Maka pembahasannya begini aja. fx sama dengan, saya bahas di sini ya. Ini soalnya tadi fx ini saya tulis lagi x kuadrat plus 5, ini fx-nya ya. Terus karena rumusnya di sini ada fx plus h ya, fx plus h, maka saya cari fx plus h-nya ya. Fx plus h berarti sama dengan x plus h kuadrat plus 5. Bisa paham ini ya? Ya, seperti relasi fungsi itu kan. Ini kalau x-nya ini diganti x plus h ya, maka x ini pun diganti x plus h. Ini kuadrat, di sini kuadrat tetap ya. Plus 5 tetap. Setelah itu ini diurai aja jadi apa? X kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 5. Jadi ini kalau diurai menjadi ini. Plus 5 ini ya. Nah, sekarang yang ditanya turunan pertama dari itu berarti f aksen x. Kalau kita tulis lagi rumusnya, h mendekati 0, f x plus h min f x dibagi dengan h. Jadi dibagi dengan h. Berarti sama dengan apa? Limit h mendekati 0, f x plus h-nya saya ganti ini f x plus h berarti saya ganti ini, ya. Jadi apa? Di sini x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 5. Ini saya kasih kurung gini ya. Bisa paham ya? Jadi ini saya ganti ini gitu ya. Min apa ini? Fx. Fx-nya berarti yang ini fx berarti ini. Ya langsung. Jadi apa berarti? Di sini saya kasih kurung x kuadrat plus 5 dibagi apa? H. Ini x kuadrat dikurangi x kuadrat berapa? 0. Berarti ini bisa dicoret ini. Seret gitu ya. Terus 5 dikurangi 5 0. Berarti ini bisa dicoret dengan ini ya. Maka di atas tinggal apa itu? Limit h mendekati 0 2hx plus h kuadrat dibagi dengan h. Kalau ngerjakan limit, waktu kita belajar limit itu, kalau sudah nyoret atas dan bawah, itu berarti sudah mau selesai, kan begitu ya? Berarti kita berusaha nyoret atas dan bawah. Apa yang dicoret? Ini hanya mendekati apa? 0. Berarti kalau ini berarti ke sini, h. Kalau ini ke sini, h. 0-nya diganti berarti jadi apa? 0. Ini akan dicoret. Yang menghasilkan 0 itu akan dicoret. Berarti di atas harus muncul H juga, difaktorkan muncul H ya. Caranya bagaimana? Gini aja, limit H mendekati 0, H ini ya, dikeluarkan begini, berarti di sini tinggal 2x, tahu ya? Ini 2H kali 2x kan 2hx. Kalau ini H kuadrat dikeluarkan H, di sini tinggal berapa? H, berarti gini, dibagi apa? H. Ini bisa dicoret. Nah, jadi ngerjakan limit kalau sudah nyoret atas dan bawah itu berarti sudah mau selesai. Maka nanti sama dengan apa? Limit x h mendekati 0 2x plus h gitu. Setelah itu h-nya diganti 0, ini masuk sini. Ini 0 tambah 2x apa hasilnya? 2x. Maka turunan pertama dari ini x kuadrat plus 5 itu sama dengan apa? 2x ya. Ini cara mencari turunan yang cukup lama ya. Nanti kalau soalnya tidak ada perintah ngerjakan turunan itu pakai rumus ini, harus pakai rumus ini, maka nggak perlu pakai ini. Nanti berikut ini akan ada beberapa rumus ya. Berarti pakai cara yang berikutnya ya. Pakai cara yang berikutnya. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang
turunan atau bab turunan, atau disebut juga bab diferensial ya. Bab diferensial. Tadi kita sudah membahas definisi dari turunan, mencari turunan menggunakan limit ya. Dari definisi turunan tadi kita bisa mendapatkan beberapa rumus ya, beberapa rumus. Antara lain seperti yang berikut ini. Kamu perhatikan tabel rumus-rumus turunan fungsi trigonometri itu, fungsi aljabar. Yang pertama, kalau fungsinya fx sama dengan k, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi f aksen x itu adalah turunan pertama. Kalau fx-nya k, f aksen x-nya 0. Yang kedua, kalau fx sama dengan kx pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali k kali x pangkat n min 1. K itu konstan, k di situ konstan. Lalu yang ketiga, kalau fx sama dengan u pangkat n, di mana u-nya sendiri itu fungsi dari x ya, u-nya adalah fungsi dari x. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Berarti u aksen itu adalah turunan dari u ya. Turunan dari u. Yang keempat, kalau fx sama dengan u kali v, tadi u-nya adalah fungsi x dan v juga fungsi x. Maka f aksen x adalah u aksen v. U aksen berarti turunan dari u plus uv aksen. Berarti v aksen itu turunan dari v. Dan yang kelima, kalau fx sama dengan u per v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v min uv aksen dibagi v kuadrat. Itu beberapa rumus dari turunan fungsi aljabar. Nanti rumus-rumus ini juga bisa dipakai juga untuk turunan fungsi trigonometri yang akan diajarkan di kelas 12 ya, diajarkan di kelas 12. Baik, saya kasih contoh. Tentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi. Nah ini fungsinya ada 4, ini saya tuliskan. Yang pertama ini fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 10. Ini yang pertama ya. Yang A langsung kita bahas. Kalau di tabel tadi itu ya, saya tulis lagi. Fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Kan gitu rumusnya. Sedangkan kalau fx sama dengan k, x pangkat n, f aksen x sama dengan apa? N ini turun sini, n turun sini. Jadi apa? N, k, x, n-nya dikurangi 1 ya. Jadi kalau ini 5, berarti ini 5 kurangi 1 sama dengan 4 ya. Kalau ini n-nya 1, berapa? 1 min 1 berapa? 0. X pangkat 0 berapa? 1. Jadi kalau ini 1, maka ini hilang. Tinggal NK gitu aja. Jadi kalau mengingatnya, kalau ini 1 berarti ini hilang, tapi N-nya turun dulu, terus hilang X-nya ya. Itu. Ini rumusnya. Yang tadi, rumus ini ada di tabel tadi, nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, sekarang kalau ditanya ini fx, langsung kita, ini plus 10 ya. Langsung kita pakai ini, coba. F aksen X, berarti caranya begini aja, ini turun nih, sini jadi berapa? 2. Karena ini 1 nggak ditulis ya, K-nya berarti 1 nggak ditulis ya, kali X 2 dikurangi 1. Dari mana? 2 kurangi 1, pakai rumus ini ya. Terus, min 4, kalau ini X-nya pangkat 1, turunannya berarti X-nya hilang gitu. Bisa ya? Jadi kalau pangkat 1 turunannya adalah X-nya hilang, tinggal ini tok. Kalau ini 5 berarti sini 5 gitu. Bisa ya? Oke. Turunannya 10. 10 itu kan konstan. 10, 7, 8, 5, min 7 itu konstan, berarti K. Turunannya K, 0. Berarti turunan 10, 0 gitu. Bisa ya? Maka hasilnya sama dengan apa? 2X
Nih, ini pangkat 1, ini 1 nggak ditulis satunya ya. Min berapa? Min 4. Selanjutnya nolnya tidak ditulis, sudah selesai ya. Tidak sulit ya. Pelan-pelan dulu ya. Nanti kalau kamu sudah mahir ini turunannya ini apa? 2x min 4 langsung gitu ya. Nanti yang pertama pelan dulu ya. Yang penting paham, nanti makin sering ngerjakan soal makin cepat ya, makin cepat. Oke, yang 2, yang B, fx sama dengan ini 11 per 3 x kuadrat 3 ya. Ini saya tulis lagi, fx sama dengan 11 3x pangkat 3 ya. Ini 3. Nah, ditanya turunannya. Rumus ini dipakai untuk x yang ada di atas, bukan di bawah kayak gini ya, bukan di bawah. Maka sebelum dikerjakan apa? Harus kita naikkan ke atas dulu ya. Gimana caranya? Ini sama dengan 11 kali 3x pangkat min 3, betul? Jadi kalau pangkat itu naik ke atas kan jadi min. Ya kalau plus jadi min. Min jadi plus. Yang penting prinsipnya x harus naik dulu ya. Harus naik ke mana? Ke atas. Ya mesti naik, mesti ke atas. Maksud naik ke bawah. Ya naik gitu aja ya. Naik, oke. Ini salah ini ya, ini salah. Kenapa? 3-nya nggak ikut naik, yang naik hanya x saja. Jadi begini sama dengan 11 per 3 x pangkat min 3. Jadi 3-nya nggak ikut naik. Kecuali kalau dikasih kurung gini, kalau kasih kurung maka ini ke semuanya naik gitu. Bisa dipahami ya? Ini berarti yang pangkat 3 hanya x, 3-nya enggak ya. Makanya yang naik hanya x saja. Bisa ya? Oke. Berarti f aksen x pakai rumus ini, fx sama dengan kx pangkat n. Berarti k-nya ini 11 per 3 ya. Coba kita tulis k 11 per 3 ya. Kali apa? N. Ini n, ini k, ini n. N-nya min 3 ya, sorry. Min 3. Ditulis gini dulu boleh, NK atau KN sama aja, perkalian kan boleh bolak-balik ya. A kali B sama dengan B kali A ya. Oke, di sini X pangkat min 3 itu ini min 3-nya min 1. Bisa. Maka nanti ini coret serot 3-nya berarti min 1 kali 11 min 11 X pangkat berapa ini? Min 3 min 1 min 4. Ini selesai ya. Tapi kalau soal objektif kadang bentuk seperti ini nggak ada gitu ya. Biasanya disiapkan dalam bentuk apa? Pangkat positif ya, pangkat positif. Maka ini diubah aja menjadi apa ya? Min 11 per x pangkat 4 gitu toh. Ya, bisa ya. Jadi selesai. Ini pangkat min kalau dibawa ke bawah jadi pangkat plus ya. Oke, itu contoh yang B sudah selesai. Yang perlu ditekankan dari contoh B itu apa? Kalau ingin menurunkan X yang ada di bawah per itu harus naik dulu ya. Pangkatnya kalau plus jadi min, min jadi plus. Waktu kelas 11 ya, eksponen. Sekarang yang C, kalau ditanya seperti ini fx sama dengan akar 12x. Nah, ini berarti ini sudah agak rumit sedikit ya. Ini berarti ini soalnya tadi kalau Pak akar ini kan bisa ditulis gini. Di sini aja ya, 12x kalau akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Nah, ini berarti sudah nggak bisa pakai rumus ini, nggak bisa pakai rumus ini. Kita pakai rumus apa? Yang ketiga tadi ya, yang ketiga di tabel tadi itu, yang ditampilkan tadi. Oke, rumusnya gimana tadi? Fx sama dengan U pangkat N gitu ya. Maka F aksen X atau di sini ada K boleh ya. K kali U pangkat N, maka nanti F aksen X-nya berapa? Seperti tadi, K kali N kali U N min 1 kali U aksen. Ini rumusnya. Ini sudah ada di tabel tadi ya. Berarti yang ini, yang saya urak ini
itu dimisalkan sama dengan U ya. Ya toh, urak kepanjangan dari urak itu kepanjangan dari U ya. Makanya saya misalkan U ya, U ini loh, urak ya. Berarti U-nya apa? 12X. Jadi misal U sama dengan 12X. U aksen, kenapa dicari U aksen? Ini di rumusnya ada U aksen. Ya. Turunannya 12X gimana? Kalau nggak ada pangkatnya gini, Mbak, kita pakai gini. Ya. Berarti N-nya 1. Ini N-nya 1. Berarti kalau N-nya 1 diturunkan, X-nya langsung hilang. Tinggal berapa? 12 ya. Seperti ini loh, turunannya min 4X, hasilnya min 4. Bisa ya? Oke. Berarti ini N-nya berapa? N-nya berapa? Ini setengah ya. N-nya adalah setengah. Maka F aksen X, coba F aksen X sama dengan apa? Tinggal nulis saja. K-nya berapa? Di sini K-nya berapa? Ini 1, nggak usah ditulis ya, 1 ya. Terus ini N-nya berapa? Ini N-nya setengah. Nah, kali apa ini? U. U-nya apa tadi? 12X, kasih kurung gini. Pangkat N-nya setengah min 1. Bisa. Terus kali apa ini? U aksen 12. Setengah kali 12 ini nggak boleh karena ini ada di dalam kurung ya. Ada pangkat. Jadi ini kali ini nggak boleh. Yang boleh ini kali ini gitu loh. Ini kali ini. Berapa? Hasilnya 6 ya. Berarti tulis 6 terus kali 12 X pangkat berapa? Setengah kurangi 1 berapa? Min setengah. Kalau dibawa ke bawah menjadi 6 per 12 X pangkat setengah. Nah ini bedakan dengan ini tadi. Ini tadi 3-nya nggak ikut naik, disalahkan, salah goblok. Jadi nggak boleh naik. Kenapa? Karena nggak ada kurung gini. Tapi kalau ini coba ada kurung pangkat. Maka kalau diturunkan menjadi semuanya ikut, pangkatnya jadi plus. Paham ya? Tahu bedanya ini dengan ini ya? Oke ya. Dibedakan, kebetulan langsung ada pembedanya ya, pembandingnya. Maka nanti jadi apa ya? 6, kalau pangkat setengah itu seperti akar 12X, ini sudah selesai ya, bisa ya, tidak sulit, cuman harus teliti, harus ekstra hati-hati ya. Dua hal yang perlu saya tekankan di sini bahwa apa? Kalau seperti ini X-nya nggak boleh di bawah, harus naik, ya harus naik. Dan yang kedua, kalau ada kayak gini terus kasih kurung, berarti nggak bisa menggunakan rumus ini. Langsung pakai rumus ini, pakai yang U ini loh. Berarti yang dalam kurung itu dimisalkan U ya. Oke ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang diferensial ya. Rumus-rumus diferensial turunan fungsi aljabar ya. Kalau kamu datang ke sebuah pabrik itu, di situ kamu melihat tower itu ya, tower pabrik itu, nanti untuk membuat itu menghitungnya memakai diferensial ya, memakai diferensial. Agar apa? Volume tower itu maksimum misalnya, maka digunakan diferensial. Baik. Itu hanya gambaran aja agar kamu lebih termotivasi untuk belajar diferensial. Yang contoh D ya, masih contoh 2 tapi yang D, Fx sama dengan ini, X pangkat 3 kurung 2X min 1 pangkat 5. Saya tulis lagi soal itu ini. Ini tidak boleh, ini dikalikan ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini ada pangkat ya. Yang boleh kalau ini pangkat 1 boleh dikali. Jadi kalau pangkat 2, 3, 4 nggak boleh ya, dikalikan nggak boleh. Maka ngerjakan ini, cari turunannya. Ini kamu misalkan U, sedangkan yang ini kamu misalkan apa? V gitu ya. V. Maka U-nya apa itu? X pangkat 3. Ini nanti jadi U kali V ya. Ini U kali V, berarti U-nya adalah X pangkat 3 ya. Maka nanti U aksen sama dengan 3X kuadrat. Bisa seperti itu. Agak cepat. Bisa. Ada yang belum bisa ya. Saya pelan-pelankan sedikit aja. 3 ini turun sini. 3 ini loh. 2 ini dari mana? Ini kurangi 1 langsung ya.
Jadi ngerjakannya di otak nanti 3 min 1 2 gitu ya. Oke ya. Paham sudah? Oke, pandai kamu. Berarti sekarang V-nya berapa itu? Nah, ini agak susah titik mana? Agak susah. 2x min 1 pangkat berapa? 5, ini V-nya. Maka nanti V aksennya adalah langsung gini, saya beritahu cara agak cepatnya begini. Ini 5 ke sini, ya, 5. Lalu 2x min 1 tulis 5 min 1 gitu ya. Kali turunan dalam ini loh diturunkan. Turunannya 2x berapa? 2. Berarti di sini 2. Ini sebetulnya menurunkan ini pakai apa? Pakai rumus ketiga tadi itu loh. Ini U ya. U pangkat 5, ini 5 U 5 min 1 per U aksen. Oke ya, paham ya sekarang ya? Oke. Maka sekarang f aksen x berapa? F aksen x sama dengan rumusnya. Rumus di tabel tadi itu loh, yang keempat ya, yang keempat berarti apa? Kalau U aksen V, ini kalau UV turunannya U aksen V itu gini ya, plus U kali V aksen. Kalau ini sudah tinggal baca ini aja, U aksen, mana U aksen? Ini 3x kuadrat ya. Plus kali V-nya mana? Ini 2x min 1 pangkat 5 ya, bisa. Terus plus U-nya mana tadi? Ini x pangkat 3 ya. X pangkat 3. Lalu V-nya apa ini? V aksen, mana V aksen? Ini tadi 5 kali 2 langsung 10 kali 2x min 1 pangkat 5 min 1 berapa? 4 ya. Ini sebetulnya kalau soal IC gitu ya, ini sudah selesai ya. Kalau soal IC itu kan ya sudah, begitu ini dipakai rumusnya dapat sudah selesai. Tapi kalau soal objektif yang disiapkan jawabannya itu, ini belum tentu ada ya. Biasanya jawaban yang disiapkan begini, biasanya begini. 3x kuadrat tetap, ini pangkat berapa? 2x min 1, ini dengan ini sama toh? Cuman pangkatnya beda, ini 5, ini 4. Kalau yang 5 itu saya ubah gini, jadi 2x min 1 pangkat 4 kali 2x min 1 bisa enggak? Bisa, ini kan pangkat 1 tambah 4 kan 5. Di eksponen itu ya. Kalau sama pangkatnya tinggal dijumlah, 1 tambah 4, 5. Ya bisa ya. Plus yang ini berapa? 10-nya tulis dulu boleh, 10x pangkat 3, 2x min 1 pangkat 4. Untuk apa ditulis seperti itu? Misalnya ini loh, seret. Dengan ini kan sama. Ya. Maka yang sama bisa dikeluarkan. Jadi apa? Jadi begini ke sini ya. Jadi yang sama dikeluarkan gini loh. 2x min 1 pangkat 4. Ini dan ini sama dikeluarkan jadi ini. Yang enggak sama ada dalam kurung. Apa yang enggak sama ini? Ini dan ini ya. Kurungnya saya beri kurung kotak ya. Gini. Kasih kurung kotak gini. Ini yang enggak sama, ini tulis berapa? 3x kuadrat kali yang ini 2x min 1. Plus ini dari mana? Ini loh, plus ya. Ini yang di luar kurung ini mana? Yang ini tulis. Jadi berapa? 10 x pangkat 3. Bisa? Bisa. Maka jadi apa? Ini kalikan biasa ini 6x pangkat 3. Ini kali ini min 3x kuadrat. Nah seperti ini boleh dikalikan begini karena ini pangkat 1. Kalau ini pangkat 2 nggak boleh dikalikan gini. Paham? Ya, sip. Plus berapa ya? 10x pangkat 3 sama dengan 2x min 1 pangkat 4. Ini tinggal dijumlah, ini tambah ini berapa? 16x pangkat 3 min 3x kuadrat kali 2x min 1 pangkat 4. Biasanya kalau soal objektif jawaban yang disiapkan seperti ini ya. Oke ya? Tidak sulit, insya Allah tidak sulit. Ini nanti cara-cara menurunkan seperti ini
akan kita pakai terus di saat kita belajar apa? Aplikasi atau penggunaan dari diferensial. Maka ini dipahami ya, dipahami. Agar kamu lebih paham, di belakang ada soal untuk berlatih. Bisa kamu coba. Apabila kamu ingin berdiskusi yang serius, pasti dilayani. Bisa menghubungi nomor WA yang ada di belakangnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kalian sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.